Halo, selamat siang Bu Nurul dan teman-teman dari kelas BUP. Jadi di sini saya Given Ade Bramantio akan coba memaparkan usulan penelitian dari saya yang berjudul Hilirisasi dan Komersialisasi Teknologi pada Industri Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Nah, jadi kenapa saya membuat usulan penelitian ini? Jadi di sini saya coba melihat bahwa bagaimana teknologi di masa sekarang ini sangat berpengaruh pada kesehatan, terutama pada kesehatan masyarakat luas sekarang ini yang kita lihat sedang terkena di pandemi COVID ini ya. Berarti kan memang masalah kesehatan itu bisa dibilang selalu menjadi problem atau concern utama masyarakat di masa sekarang. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa hilirisasi dan komersialisasi teknologi itu sangat perlu dilakukan di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya akan saya paparkan di slide saya selanjutnya. Mari. Nah, untuk latar belakang dari penelitian saya sendiri, jadi di sini saya mengutip pernyataan dari Figueiredo dan Eris pada tahun 2009. Di sini mereka berdua menyatakan bahwa tingkat kepentingan industri layanan kesehatan semakin meningkat sekarang ini. Seperti industri jasa lainnya, layanan kesehatan sangat bergantung pada perkembangan teknologi. Mereka berdua mengemukakan pernyataan ini pada tahun 2009. Nah, fast forward satu dekade selanjutnya pada tahun 2019, di sini kita mendapatkan bukti bahwa industri pelayanan kesehatan di Indonesia sendiri yang memiliki potensi yang sangat besar, sayangnya itu belum bisa untuk dioptimalkan karena belum lancarnya penggunaan teknologi-teknologi baru yang tersedia. Nah, ini dikembangkan oleh Indo HCF. Nah, teknologi-teknologi baru yang tersedia di sini itu diantaranya adalah artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, recorder medis, pengurutan genom, revolusi simulasi pengembangan obat, terus lalu juga ada nanotech, robotik, 3D printing, dan lain sebagainya. Nah, teknologi-teknologi baru ini sendiri bisa dibilang sudah berkembang di setahun dan 2 tahun belakangan ini, tapi di Indonesia sendiri potensinya masih belum bisa dipenuhi. Nah, lalu di sini Pusat Unggulan Iptek dan Material Medis atau PUI BPPT saat ini tuh sedang mencoba untuk mengembangkan strategi hilirisasi produk hasil inovasi teknologi material medis guna mendukung pelayanan kesehatan yang prima di seluruh pelosok Indonesia. BPPT itu dia juga menyatakan bahwa hilirisasi itu merupakan tahapan penting bagi pengkajian teknologi. Karena tanpa tahapan ini itu seluruh kajian-kajian teknologi yang dilakukan itu hanya berupa laporan atau hanya tulisan belaka dan emang dan kalau hanya berupa publikasi belaka itu dia nggak akan bisa memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun secara luas kepada masyarakat. Nah, lalu juga APCTT sendiri menekankan bahwa komersialisasi adalah serangkaian kegiatan memperoleh dan menumbuhkan gagasan pengembangan teknologi berdasarkan penelitian. Nah, jadi yang bisa kita tangkap di sini adalah untuk bisa membuat suatu teknologi itu mempunyai kegunaan yang massal pada masyarakat luas, kita perlu menerapkan hilirisasi dan komersialisasi secara sempurna agar teknologi tersebut bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Nah, yang ingin ditangkap dari penelitian ini adalah sejauh mana sih industri layanan kesehatan di Indonesia itu baik dari sektor rumah sakit maupun klinik berhasil atau bisa melakukan proses hilirisasi dan komersialisasi dari inovasi teknologi-teknologi baru yang saya sebutkan di atas tersebut, serta bagaimana komponen-komponen yang ada di dalamnya itu bisa saling berpengaruh. Penelitian ini juga menggunakan metode induktif. Di rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah ini terdiri dari awalnya dari pernyataan BPPT pada tahun 2019. Di sini, BPPT menyatakan bahwa hilirisasi merupakan tahapan penting bagi pengajian teknologi. Karena tanpa tahapan ini, seluruh kajian hanya berupa laporan dan publikasi belaka dan tidak bisa memberikan dampak ekonomi secara signifikan. Ini sesuai dengan pernyataan yang tadi saya sebutkan di awal di latar belakang bahwa tanpa hilirisasi dan tanpa komersialisasi, pengkajian atau penelitian teknologi itu hanya berupa catatan di kertas saja. Lalu yang kedua, dari pernyataan dari Markman pada tahun 2008, dia menyatakan bahwa komersialisasi timbul
karena organisasi itu tidak hanya bisa mengandalkan kapasitas R&D internal mereka. Nah, komersialisasi itu bisa terdiri dari 3 level, yaitu level individu, organisasi, dan level teknologi. Lalu Markman bersama dua rekannya Siegel dan Wright juga mengemukakan bahwa riset komersialisasi yang dilakukan setiap organisasi memiliki tantangan berbeda-beda di dalamnya dan bisa dibandingkan satu sama lain. Nah, untuk konteks secara umum di Indonesia, kita tuh masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi untuk bisa melakukan komersialisasi. Nah, tantangan-tantangan itu akan dicoba untuk digali lebih dalam di penelitian ini. Nah, Markman juga menyatakan walaupun komersialisasi yang dilakukan organisasi bisa dibandingkan satu dan yang lain, penelitian yang terkait dengan komersialisasi teknologi itu belum membandingkan antara organisasi yang berada di dalam satu bidang atau industri yang sama. Lebih banyak yang dibandingkan itu penelitian tentang bagaimana komersialisasi yang dilakukan di level universitas dan di level perusahaan. Nah, ini yang coba juga digali di penelitian ini, bagaimana dalam satu industri kesehatan apakah terdapat perbedaan dari komersialisasi teknologi yang digunakan. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian yang pertama adalah apa tantangan dan pengaruh kekuatan internal dan eksternal organisasi pada konsep hilirisasi teknologi yang dipengaruhi oleh komersialisasi teknologi di layanan kesehatan di Indonesia. Jadi di sini di awal disebutkan bahwa tadi di rumusan masalah penelitian komersialisasi dan hilirisasi di Indonesia itu memang belum bisa berjalan karena terdapat berbagai macam tantangan. Nah, tantangan ini yang mencoba diidentifikasi di penelitian ini. Lalu pertanyaan penelitian kedua adalah secara umum, apakah terdapat perbedaan dalam konsep hilirisasi pada dua atau lebih jenis organisasi yang berada pada lingkup industri yang sama? Nah, tujuan penelitiannya yang pertama adalah mendeskripsikan tantangan yang ada pada hilirisasi komersialisasi teknologi di layanan kesehatan Indonesia. Sedangkan tujuan yang kedua adalah mendefinisikan bagaimana perbedaan dalam konsep hilirisasi pada dua atau lebih jenis organisasi yang berada di lingkup industri yang sama, dalam ini adalah industri layanan kesehatan. Nah, di sini penelitian ini menggunakan dua teori. Jadi yang pertama adalah Resource Based View Theory atau RBV. Jadi RBV ini di sini menganalisis dan menafsirkan sumber daya organisasi untuk memahami bagaimana organisasi tersebut bisa mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. RBV sendiri di sini berfokus pada konsep atribut perusahaan yang sulit ditiru sebagai sumber kinerja unggul dan keunggulan kompetitif. Nah, kenapa menggunakan RBV? Karena bisa dibilang RBV ini berfokus pada kekuatan internal yang ada dalam diri organisasi atau perusahaan, dan di sini dibahas bagaimana teknologi-teknologi terbaru tersebut dalam perusahaan dicoba untuk dilakukan hilirisasi dan komersialisasinya. Lalu teori kedua yang digunakan adalah teknologi commercialization strategi. Jadi, Siegel pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa proses komersialisasi teknologi bisa dikategorikan merupakan aktivitas to convert or move technology into a profit-making position. Nah, terus dia juga Markman, Siegel, dan Wright mengungkapkan bahwa mekanisme umum komersialisasi teknologi yang digunakan adalah lisensi, joint ventures, serta spin-off unit. Ini merupakan rancangan model empiris dari penelitian yang saya lakukan. Jadi di sini merupakan gambaran umum proses hilirisasi inovasi teknologi. Jadi di awal penelitian ini mencoba untuk mengkaitkan bagaimana 10 teknologi kesehatan masa depan seperti yang saya sebutkan di latar belakang di awal, yaitu ada AI, virtual reality, nanotech, robotik, 3D printing, dan lain sebagainya, itu bagaimana dia bisa melalui proses hilirisasi agar teknologi tersebut sudah siap atau bisa dibilang sudah selesai dan bisa digunakan secara umum di khalayak luas. Nah, di sini penelitian ini menggunakan
mediasi yaitu infrastruktur dari organisasi yang diteliti, lalu juga corporate governance, serta bagaimana support dari pemerintah itu bisa menjadi mediasi dari hilirisasi teknologi tersebut. Sedangkan moderasi dari penelitian ini adalah yang pertama itu ada individual skill set, lalu yang kedua adalah ada proses komersialisasi teknologi seperti licensing, joint venture, dan spin-off unit. Nah, untuk definisi operasional dari variabel sendiri, jadi yang tadi di awal 10 teknologi kesehatan di masa depan, jadi awalnya itu dikemukakan oleh Fatandus dan Litkohi pada tahun 2019. Teknologi dan inovasi medis yang diharapkan dapat menjadi gambaran masa depan dari pelayanan rumah sakit adalah yang tadi kita lihat ada virtual reality, nanotech, robotik, 3D printing, dan lain sebagainya. Itu merupakan 10 teknologi bisa dibilang ini adalah pijakan di teknologi di masa depan yang sudah bisa digunakan pada masa sekarang. Lalu variabel yang kedua adalah variabel mediasinya, infrastruktur, corporate governance, dan government support. Jadi di sini Markman menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dan khususnya dewan memiliki peran penting dalam mengembangkan arahan strategis penelitian dan hilirisasi teknologi serta memastikan implementasinya. Lalu untuk moderasi yang pertama yaitu individual skill set. Di sini juga menggunakan pernyataan dari Markman lagi bahwa penelitian hilirisasi dan komersialisasi di masa depan lebih diarahkan untuk mempertimbangkan komposisi dewan, peran anggota individu, serta skill-skill individu mereka yang berkaitan dalam kegiatan penelitian serta teknologi. Dan moderasi yang terakhir adalah komersialisasi teknologi. Di sini juga dikemukakan oleh Markman, Siegel, dan Wright bahwa mekanisme mengkomersialisasi teknologi yang digunakan adalah lisensi, joint venture, serta spin-off unit. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan intrinsic case study. Kenapa menggunakan case study? Jadi, di sini menurut Easterby Smith, Thorpe and Jackson, Hyatt, dan Rose and Dellenbach, strategi penelitian kualitatif itu dianggap sebagai studi yang paling tepat untuk ketika kita mau melakukan studi yang mendalam dari perusahaan tertentu yang memiliki sumber daya yang unik, ketika mengidentifikasi dan menyelidiki dampak dari sumber daya perusahaan pada keunggulan kompetitif berkelanjutan pada teori RBV. Jadi di sini emang kita menggunakan teori RBV dan sumber daya unik yang dimaksud di sini adalah teknologi-teknologi terbaru dalam dunia kesehatan tersebut. Nah, untuk case study sendiri adalah desain penelitian yang tepat ketika peneliti itu ingin mendapatkan pengetahuan yang konkret, kontekstual, serta mendalam tentang subjek dunia nyata tertentu. Case study ini bisa dibilang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi karakteristik utama, makna, dan implikasi dari kasus-kasus tersebut. Lalu untuk teknik pengumpulan data, jadi di sini saya berencana untuk menggunakan metode wawancara sebagai data primernya, wawancara kepada orang-orang yang bertanggung jawab di bagian litbang dari sampling rumah sakit atau klinik yang mau saya teliti tentang bagaimana pengembangan R&D dari teknologi dunia kesehatan tersebut. Lalu untuk data sekundernya, saya merencanakan untuk menggunakan dokumen-dokumen serta artikel dari rumah sakit atau klinik-klinik tersebut yang mau saya teliti. Sedangkan kemudian untuk setting yang digunakan dalam penelitian ini adalah di level organisasi. Jadi sektor yang saya teliti adalah industri layanan kesehatan di Indonesia dengan objek penelitiannya berupa rumah sakit serta klinik, walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin yang digunakan adalah rumah sakit semua karena mungkin tidak semua klinik itu mempunyai bagian litbang sendiri tergantung seberapa besar klinik yang ada, dan mungkin juga agak terbatas kalau klinik, jadi sementara masih saya cantumkan rumah sakit dan klinik, tapi kalau misalnya ternyata tidak memungkinkan, objek penelitian mungkin hanya rumah sakit. Nah, lalu kemudian untuk sampling. Jadi di sini objek penelitian ini dipilih melalui purposive sampling pada rumah sakit atau klinik yang kriteria utamanya adalah harus memiliki bagian litbang internal mereka sendiri.
Kenapa harus memiliki bagian litbang internal sendiri? Karena emang yang diteliti kan bagaimana kita melihat mereka mengembangkan teknologi-teknologi yang ada itu untuk memajukan bagaimana teknologi tersebut itu agar bisa siap dan bisa mereka gunakan. Nah, untuk kategorinya sendiri, jadi di sini saya mengkategorikan sebagai yang pertama, rumah sakit milik pemerintah, lalu kedua rumah sakit milik swasta, serta klinik kesehatan. Nah, kenapa saya membagi kategori menjadi pemerintah dan swasta? Hal ini saya lakukan untuk saya ingin melihat bahwa apakah ada perbedaan dari segi dukungan pemerintah terhadap bagian litbang atau R&D dari rumah sakit itu sendiri. Lalu untuk validitas dan reliabilitasnya sendiri menggunakan metode triangulasi data. Jadi di sini Norman Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan dari berbagai metode yang dipakai untuk mengaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Jadi di sini saya mencoba untuk melihat bagaimana dari validitasnya sendiri, bagaimana triangulasi dari data-data yang saya kumpulkan sendiri, apakah uh, dia datanya valid dan reliable untuk digunakan dalam penelitian ini. Ya, demikian paparan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Semoga presentasi ini bisa memberikan penjelasan yang baik untuk teman-teman dan Bu Nurul. Sekian, selamat siang, terima kasih.